Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Coba beri senyum yang paling manis samping kanan kiri 1, 2, 3. Haleluya. Kalau Anda senyum, saya lihat dari sini enak saudara ya. Karena ketika kita sebagai saudara umat keluarga Tuhan, maka kita adalah keluarga Allah, keluarga Kristus. Jadi mungkin saya baru pertama kali ya ketemu dengan jemaat di tempat ini. Ya, saya datang dengan istri saya yang tercinta. Dan kami boleh ada di Bali dalam rangka liburan. Ya, dan puji Tuhan, karena kami hamba Tuhan tentu nggak hanya liburan. Ya, kami datang beribadah. Rencananya cuma pengen datang beribadah sebenarnya. Ya, tapi puji Tuhan dengan rencana manusia dengan Tuhan itu beda. Ya, oleh sebab itu walaupun dalam keadaan yang terbatas, tapi saya percaya kita punya Allah yang tidak terbatas. Katakan amin. Nama saya Frankie, orang Manado asli ya. Marga atau famnya Talu Mikir ya. Saya tidak tahu kenapa orang Manado marganya Talu Mikir ya. Tapi ya orang Batak bilang, "Hei Talu Mikir, kau kalah berpikir ya." Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Amin. Saya percaya segala sesuatu Tuhan atur dengan rencana Tuhan. Ya, kami jalan-jalan di Bali kemarin ketemu dengan Ibu Gembala, saudara. Ya, nggak ada janjian, nggak ada rencana. Ya. Ada 2 jalur, kan kenapa bisa ketemu di jalur itu, saudara? Ya, ya. Nah ini saya lihat bahwa Tuhan sudah atur dengan cara Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari tema kita hari ini adalah Injil kekuatan Allah. Ya, jadi kita lihat bahwa hari-hari ini kita butuh yang namanya kekuatan. Katakan sama saya kekuatan. Siapapun saya dan saudara, kita perlu ini kekuatan. Ya, pandemi COVID-19 ini nggak main-main, saudara. Ya, kita menjadi satu tantangan buat saya dan saudara untuk terus kuat dalam Tuhan. Ya, untuk beribadah di masa pandemi kita harus punya kekuatan. Katakan amin. Untuk berbisnis, bekerja, cari kehidupan hari-hari kita perlu kekuatan yang dahsyat dalam Tuhan. Tanpa kekuatan itu we have nothing to do. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi karena kekuatan Tuhanlah kita bisa berjalan dalam keluarga kita, ya kita bisa membangun usaha bisnis pekerjaan kita, bahkan kita bisa melayani Tuhan dengan exciting, dengan semangat, dengan antusias. Kenapa? Manusia bisa membatasi kita, dunia bisa membatasi kita, tapi kita nggak bisa dibatasi untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi itu sebabnya waktu yang ada mari kita pergunakan sebaik mungkin. Roma pasal pertama. Kalau Anda simak ayat 16 dan ayat 17. Ya, sudah perhatikan, sudah simak baik ayat 16 dan ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh ya dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita lihat bahwa bicara Injil itu bicara tentang kabar sukacita. Ya, bicara tentang Injil itu bicara tentang kabar baik. Ya, bicara Injil itu bicara tentang kabar kemenangan. Ya, bicara Injil bicara tentang keselamatan. Saya percaya semua saya dan saudara yakin saya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ada yang masih bimbang dan ragu kalau sudah diselamatkan? Ya, mari kita punya kepastian dong. Amin. Sebagai anak Tuhan, orang percaya saya pasti selamat. Saya sudah diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dengan baik dan benar. Jadi umat Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi siapapun saya dan saudara, kita melakukannya dengan baik dan benar. Ya, oke. Paulus ingin memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Ya, Paulus ingin menggambarkan, Paulus ingin mengajar, Paulus ingin merimain saya dan saudara bahwa kita nih anak Tuhan orang percaya harus punya keyakinan yang kokoh. Katakan sama saya, keyakinan kokoh. Kokoh berarti nggak mudah terombang-ambing. Jadi anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun saya dan saudara, jadi pribadi yang kokoh. Ya, tidak mudah terombang-ambing ke sana kemari. Ya. Jadi dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata epaiskunomai, ya, kata kokoh ini, nggak mudah terombang-ambing, ya. Jadi Paulus ingin menegaskan kepada saya dan saudara bahwa keyakinan yang kokoh terhadap Injil itu sama dengan nggak malu, ya, tidak malu. Kata epaiskunomai itu artinya tidak malu, ya.
Amin. Jadi kita kan menjadi anak Tuhan, terima berkat Tuhan, terima firman Tuhan. Kita nggak boleh malu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Ya, itu tugas kita, amanat agung. Ya, untuk kita menjadi berkat keluar, ya, bagi orang lain di sekitar saya dan saudara. Jadi Paulus ingin menekankan ini supaya kita jangan malu. Kalau kita sudah menerima berkat keselamatan, kita pun memberkati orang lain dengan berita keselamatan yang sama yang kita sudah terima. Anda boleh tulis Markus pasal yang ke-8 ayat 38. Ya. Kita nggak malu karena Yesus. Anda juga bisa baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Pekerja yang tidak usah malu memberitakan kebenaran. Ya, jangan malu memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan, sharing firman, ya, berbagi firman kepada orang yang sekitar saya dan saudara. Sekarang zaman canggih, saudara. Ya, Anda punya WA, punya gadget, punya yang Anda bisa memberkati orang lain dalam waktu hitungan detik. Kita bukan zaman jadul yang dulu yang nggak tahu apa-apa. Ya, makin kesini makin canggih kita, ya kan? Amin. Ya, termasuk jemaat di tempat ini makin canggih, saudara. Jadi Tuhan kasih kejanggihan itu untuk memberkati orang lain lewat pelayanan kita. Jadi kita lihat, kita nggak boleh malu untuk bersaksi tentang Kristus, tentang kebenaran, tentang iman yang sudah kita terima daripada Tuhan. Jadi sebaliknya harus kita malu apa? Kita harus malu kalau kita sebagai pengikut Kristus tapi nggak melakukan firman. Itu kita harus malu. Ya, kita harus malu kalau kita katanya dekat sama Tuhan, tapi kita nggak peka dengan suara Tuhan. Ya, kita harus malu kalau katanya sering dengar suara Tuhan, tapi kita tetap membenci, tetap marah, ya, tetap kesel kepada orang, kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Ya, makin banyak kita dengar suara Tuhan, makin sering kita dengar suara Tuhan, makin peka kita kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ibadah bukan paksaan. Pelayanan bukan satu yang dipaksa-paksa, ya. Tetapi itu pure dari hati saya dan saudara, Tuhan gerakkan, Roh Kudus gerakkan untuk kita melakukan, dan apa yang kita lakukan adalah yang terbaik. Amin. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan buat saya dan saudara pun sangat terbaik buat saya dan saudara. Ya, katakan sama saya, yang terbaik. Apa yang Yesus lakukan buat hidupmu dan hidupku, termasuk jemaat GSJ Karmel dan Pasarnya, terbaik. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita melakukan apa bagian kita. Selalu mengajarkan jemaat kami, lakukan bagian kita, karena Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Ya. Dan kalau Tuhan melakukan bagiannya, itulah sebabnya mujizat. Ya, hal-hal yang di luar batas pemikiran kita, itu yang Tuhan kerjakan. Ya. Baik. Ada 3 hal, saudara, sudah perhatikan. Ada 3 hal yang ditekankan Paulus. Mengapa keyakinannya kokoh terhadap Injil? Kita tahu latar belakang Paulus. Dia seorang penganiaya orang Kristen. Ya, dia nggak bisa lihat orang ngumpul seperti ini, ngumpul komsel, ngumpul ibadah. Paulus datang untuk membubarkannya. Ya, bahkan dikatakan Paulus menganiaya. Berarti ini orang jahat. Ini orang super duper jahat. Ya kan, ada orang Kristen beribadah diganggu, ya, bukan cuma diganggu, dianiaya, saudara. Tapi orang seperti ini yang Tuhan rubah mindsetnya. Ya, maka dari pikiran gelap, perbuatan gelap, Tuhan rubah seorang Paulus menjadi seorang yang luar biasa. Amin. Jadi seorang yang wow, ya. Maka kita lihat ada 3 hal yang tekankan Paulus, mengapa keyakinannya kokoh terhadap Injil. Kalau Anda perhatikan perjalanan hidup Paulus itu nggak mudah, saudara. Ya, dari seorang yang bukan Kristen menjadi orang Kristen, saudara, tantangannya itu berat. Ya, saya tidak tahu pengalaman Anda bagaimana menjadi anak Tuhan, orang percaya. Saya sendiri anak gembala, anak pendeta. Ya, jadi dari kecil memang hidup dengan orang tua yang gembala, makanya gede-gedenya nggak mau jadi pendeta. Ya, karena jadi anak pendeta banyak susah daripada senangnya, ya kan? Halo, anak pendeta. Ya, gede-gede kami nggak mau jadi pendeta. Sudah saya lari dari Manado, saya lari ke Kalimantan, saudara. Tapi justru di Kalimantan itu, ya, lagi asik kerja, Tuhan sentuh, baru sentil, saudara. Saya dapat sakit ginjal, kolesterol, mah, darah tinggi. Umur masih 20-an itu. Halo, berat nggak sakitnya? Ginjal, kolesterol, mah, darah tinggi. Halo, sudah tahu orang Manado makannya apa, saudara? Hah? Bukan cuma B2, ya, semua dia bagi. Ya kan, saudara?
Nah, waktu sakit ginjal itu memang benar-benar menderita. Ya, jadi semua nggak boleh kena garam, nggak boleh kena minyak, nggak boleh kena yang pedas-pedas. Sedangkan orang Manado makannya udah pedas, udah garam, udah macam-macam sudah hasilnya. Ya, tapi Tuhan disitulah starting point. Tuhan merubah mindset seorang anak pendeta yang nggak menjadi pendeta, saudara. Ya kan? Kalau pikir-pikir, Tuhan biarlah papa mama jadi pendeta, saya jadi pelita aja, saudara. Tapi itu rencanaku, ya kan? Rencanaku bukan rancangannya Tuhan. Rancangannya Tuhan, tinggalkan semuanya, melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya dan istri dan anak-anak bisa melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala jemaat, itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Ya, nah, sebab itu saya menghargai ini, makanya saya langsung bertobat, masuk sekolah Alkitab, ya, masuk sekolah Alkitab, nah ketemu dengan Bapak Gembala, ya, tahun 88 atau 89 itu, ketemu dengan beliau, sama-sama sekolah, nyambung ngobrolnya, saudara. Ya, makanya saudara, waktu di Beji, saudara, saya banyak berteman dengan wong Jawa, saudara. Makanya iso wong Jawa, ya, minimal 3 hal, saudara. Kalau kita bisa bahasanya orang, 3 hal minimal. Pertama, iso ngomongnya, iso bosone, ya. Yang kedua, ora iso diapusi, ya kan. Yang ketiga, blonjone murah. Lek blonjo ya wes ibu-ibu ya, ngerti ya. Makanya saya pelajari bahasanya, saudara. Ya, Mas Timotius ini ngomongnya dekat sama saya, ya. Karena iso ngomong Jawa, jadi bahasanya sama, saudara. Jadi nyambung. Ya, sampai kami jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi orang tua, tetap berteman, bersahabat, ya. Nah, sebab itu ya puji Tuhan, nah, Tuhan atur segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Amin. Puji Tuhan. Baik. Yang pertama, saudara, yang Paulus ingin tekanan, kenapa kita harus punya keyakinan yang kokoh? Yang pertama adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bicara selamat, ya, saya percaya semua, saya dan saudara yang percaya, bertobat, terima Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya percaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tapi ingat baik, keselamatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara itu bukan kita sia-siakan, ya. Tapi Alkitab berkata dalam Filipi pasal yang ke-12, Filipi 2:12, bahwa kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kisah tadi katakan, kisah pasal 4:12 katakan bahwa keselamatan nggak ada di tempat lain. Keselamatan hanya dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara, saya dan saudara berbangga kita terima keselamatan daripada Tuhan. Nah, sebab itu mari kita menghargainya dengan apa? Dengan setia beribadah, setia melayani Tuhan, jadi jemaat Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Jangan setengah-setengah. Ya. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, karena kita sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita benar-benar memperhatikan, jangan asal. Jangan jadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang asal-asal. Amin. Ya, melayani Tuhan asal-asal, setengah sakarep, ya, semau gue, ya. Berikan yang terbaik, ya, karena Tuhan sudah berikan kita yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita pun melakukan yang terbaik. Yang kedua, nyata kebenaran Allah, ya. Jadi kebenaran Tuhan itu, kebenaran firman itu bukan katanya, ya, tapi nyata kebenaran Allah dalam kehidupan saya dan saudara, dan kebenaran Allah itulah yang memimpin hidupmu dan hidupku. Untuk datang ke tempat ini, kalau nggak ada kebenaran, nggak bisa. Anda pasti akan tidur, Anda akan ngorok, ya. Betul kan, jam-jam ini jam tidur masih, ya kan. Hari Minggu, udah Senin kerja, Selasa kerja, sampai Sabtu kadang kerja, Minggu mau kerja, mau happy-happy gitu kan. Tapi Anda dan saya enggak. Ya, kita tinggalkan bantal guling, tinggalkan tempat tidur, ada di tempat ini. Kenapa? Yang kita kejar kebenaran, ya, yang kita lakukan kebenaran. Jadi biarlah kebenaran Allah merupakan satu yang absolut dalam kehidupan saya dan sudah nggak bisa dirubah dengan apapun. Katakan amin. Banyak orang mulai tinggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran cuman karena harta, kedudukan, ya, dan lain sebagainya bersifat fana. Ya, apa yang kita punya yang sifatnya fana akan hilang. Benar. Ya, Anda mungkin bisa happy. Orang bilang bahwa aku pengen tinggal di Bali, aku pengen jadi orang Bali, di Bali hebat, di Bali keren. Ya, kalau nggak kuat imannya habis semuanya, saudara. Ya, kalau nggak ada kebenaran lewat semua. Ya, tapi kalau ada kebenaran Tuhan, mau tinggal di Bali kayak mau di mana kayak, saya tetap sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Ya,
Banyak kesaksian saudara, orang dari kampung berdoa, Tuhan aku mau jadi saksi di Bali saudara. Akhirnya mereka yang kejadiannya mereka akhirnya katut dengan orang dunia. Ya, jadi malah diinjilin sama orang dunia. Ya kan, bukan jadi pelaku firman, mereka yang dikerjain sama kuasa kegelapan. Nah, oleh sebab itu kenapa? Tidak pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kalau kita punya kebenaran yang kuat, kokoh, maka tidak mudah terombang-ambing. Ya, oke. Yang ketiga, saudara, orang benar itu hidup dengan imannya. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 1 bahwa itulah iman. Ya, iman dasar di segala pengharapan kita. Ya, tapi yang saya ajarkan kepada jemaat, iman itu Ibrani pasal 11 ayat 1 itu mengajarkan kepada kita, iman bukan cuman dasar. Ya. Tapi yang kedua, iman itu juga adalah bukti. Katakan sama saya bukti. Ya. Jadi kalau ada bukti, sehingga iman kita berdampak buat orang lain. Ya, bukankah hidup saya dan saudara hidup yang harus berdampak buat orang lain? Jadi kita imani, ya kita beriman dan orang lain melihat iman saya dan saudara. Ya. Nah, mungkin nanti Ibu Gembala, istri saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menyatakan kuasa Tuhan yang ajaib lewat kesembuhan daripada anak saya yang nomor 2, disembuhkan dari sakit ITP, autoimun. Ya, mujizat terjadi, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Amin. Mustahil bagi manusia, tapi nothing is impossible bagi Tuhan. Ya, saudara, karena Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita harus beriman. Anak Tuhan harus punya iman. Ya. Jadi artinya kita harus senantiasa hidup dengan iman. Ya, jangan semau gue. Tuhan, iman aku taruh dulu ya di meja ya. Iman aku taruh di lemari dulu ya. Aku mau keluar dulu. Ya, dalam seluruh aspek hidup saya dan saudara, kita pakai iman. Karena dengan iman ini kita memperlihatkan kepada orang lain bahwa kuasa Tuhan dinyatakan lewat iman saya dan saudara. Iman sebesar biji sesawi, ya, bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Apalagi segini, apalagi besar. Ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya tidak tahu Anda hari ini datang dengan pergumulan, persoalan, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit. Tapi saya ingin menantang iman saya dan saudara. Tuhan ada di atas setiap persoalan saya dan saudara. Bukan fokus di persoalan kita, tapi fokus kepada kuasa Tuhan yang melakukannya. Amin. Sebabnya jangan datang ke gereja, jangan datang untuk tidur. Jangan datang ke gereja, jangan datang untuk untuk cari kenyamanan, ya. Tapi datang ke gereja untuk diberkati Tuhan. Datang di gereja untuk melayani Tuhan. Datang di gereja untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan yang terbaik buat kehidupan saya dan saudara. Jadi kita lihat walau Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Filipi 1:27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Sepadan. Berjalan sama. Ya, sepadan, sejajar dengan Injil. Sesuai dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi sekali lagi 3 hal ini memantapkan seorang Paulus. Sehingga dia bisa menyampaikan, share kepada saya dan saudara. Sampai kepada generasi saya dan saudara hari ini. Ya, kita masih bisa menerima firman yang sama. Firman yang dialami oleh seorang Paulus itu yang dibagikan kepada saya dan saudara pagi hari ini. Nah, sebab itu mari kita pulang dengan menerima segala berkat kasih anugerah Tuhan. Kekuatan kita adalah kekuatannya Tuhan. Amin. Lakukan bagian kita. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Ya, kita manusia terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Dan Allah yang tidak terbatas itulah yang sanggup menolong setiap perjuangan, pergumulan hidup saya dan saudara. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pulang dan menerima segala berkat kasih anugerah Tuhan. Injil, kekuatan Tuhan, hargai Injil, hargai firman, hargai Alkitab yang Anda punya. Karena situ ada kehidupan, ada berkat, kekuatan buat saya dan saudara. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya dalam kehidupan ini. Haleluya.